Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Telah dijelaskan kemarin makna idza talaqtumun nisaa, yaitu idza aradtum talaqan nisa, jika kalian ingin mentalak wanita, istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka. Li'iddatihinna intinya ya, li'iddatihinna agar mereka bisa langsung beriddah, untuk mereka bisa langsung beriddah. Telah disampaikan khilaf ahli tafsir, ada dua qaul, antara pendapat yang mengatakan al-lam lit-ta'lil li ajli iddatihinna, sebagaimana yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah dalam Tafsirul Karimur Rahman, dan ini juga pilihan Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, yakni li ajli iddatihinna, ya, demi iddah mereka, karena dalam rangka iddah mereka. Jadi lam menunjukkan faktor, ya, lam pada babnya. Nah, penggunaannya untuk menjelaskan illat, faktor. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, dan ini mengacu pada tafsir Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang sudah nukil bahwa Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan sanadnya sahih. Al-lam di sini berfungsi seperti fi, yakni fi qubuli iddatihinna, menunjukkan zarf zaman, waktu dijatuhkannya talak, yakni tauqid. Al-lam lit-tauqid, al-lam lit-tauqid, untuk penentuan waktu dijatuhkannya talak, ya. Ruang waktu menjatuhkannya adalah pada saat di waktu awal mereka beriddah. Talaklah mereka di waktu, ya, awal iddah mereka, ini langsung menyambut iddah mereka. Di waktu mereka akan langsung menyambut, menghitung iddah. Dengan jatuhnya talak itu langsung bisa menghitung iddah, fi qubul iddatihinna. Yang jelas, baik yang pertama dan kedua bisa difahami, artinya menjatuhkan talak tidak sembarangan, tetapi ada aturannya, ya. Waktu menjatuhkan talak itu yang syar'i adalah pada saat suci, yang di masa suci itu tidak terjadi hubungan, sehingga wanita yang ditalak itu langsung mengetahui masa iddahnya, penantiannya, dan langsung menghitungnya, yaitu salasat quru, 3 kali haid, ya. Jadi dia kan sedang suci, ya, nanti tentunya akan haid. Jadi haid, ketika haid langsung berhitung, ya, 1. Nah, sampai 3 kali haid, suci dari haid yang ketiga, berarti sudah lepas masa iddahnya, begitu. Nah, ini tolak syar'i, tolak sunni. Menyelisihi ini disebut tolak bid'i, karena menyelisih syariat disebut tolak bid'i. Itu haram.
ya, melanggar, mentalak istri pada saat haid. Nah, karena haid itu tidak dihitung sebagai iddah yang pertama. Jadi dia ya tidak bisa langsung menghitung iddah, jadi memanjang penantiannya. Haid itu dilewati tidak dianggap suci, ya, tidak dianggap. Haid berikutnya baru mulai jadi panjang. Jika terjadi hubungan ada kemungkinan hamil, tidak jelas beriddah dengan apa. Naam. Tayyib. Wa ahsul iddah, dan hendaknya kalian ya menghitung dengan baik masa iddah itu. Hendaknya kalian menghitung dengan baik masa iddah itu. Sebelum lanjut, sebagai tambahan, fatalliquhunna li'iddatihinna, kami ingatkan kembali, telah kami tegaskan kemarin bahwa meskipun ini haram dan melanggar dan disebut talak bid'i, tetapi talak ini sah. Ini yang rajih. Ada khilaf ya di antara ulama. Ibnu Taimiyah mendukung pendapat yang mengatakan tidak sah. Al-Albani membantahnya. Ya. Dan membahasnya dari segi tinjauan hadis, ada yang menunjukkan bahwa itu ya sah, dan secara makna hadis juga menunjukkan itu sah. Itu yang rajih, sah, jatuh, dihitung. Ya, dan sudah digambarkan kemarin, bukan berarti lantaran haramnya kemudian dikatakan, bagaimana dikatakan sah padahal haram. Nah, ada yang sama dengan ini dalam syariat. Contohnya lihar. Lihar haram. Sudah kita pelajari haram, tapi sah, berlaku konsekuensinya. Nah, untuk lepas darinya harus bayar kafarah. Begitu pula ini. Ya, meskipun haram, sah, berlaku konsekuensinya. Namun dianjurkan bagi yang melanggar untuk merujuk, ya, untuk melakukan rujuk berdasarkan hadis Ibnu Umar. Berdasarkan hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih, Abdullah bin Umar pernah menalak istrinya dalam keadaan haid. Ya, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita itu, Nabi memerintahkannya untuk rujuk. Nah, Nabi menyuruh dia untuk merujuk istrinya. Ya. Menegur Ibnu Umar, ya, itu salah, kemudian memerintahkan kepadanya untuk merujuknya. Ya, anjuran untuk merujuknya. Kemudian menunggu saat yang tepat, ya, sesuai dengan ayat ini, fatalliquhunna li'iddatihinna, jika hendak mentalaknya. Baik. Dan perintah Nabi kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, nah, itu menunjukkan bahwa talak jatuh. Ya. Talak jatuh. Nah, dan dianjurkan agar merujuk istrinya kembali, kemudian menunggu saat yang tepat untuk mentalaknya kembali jika memang hendak mentalaknya, sesuai dengan ayat ini, fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Hendaknya kalian menghitung baik-baik masa iddah itu. Jangan sampai salah hitung, karena itu sangat menentukan. Ya. Itu aturan syariat. Iddah itu ditetapkan dalam syariat sebagai hak, ya, sebagai hak terkait dengan hak suami.
Nah, terkait dengan hak suami, maka ada masa iddah, masa penantian. Tidak bisa langsung begitu saja seorang istri ketika ditalak, ya, kemudian mau langsung menikah dengan laki-laki yang lain, tidak bisa. Ya, harus menjalani masa iddah, dan itu harus dihitung baik-baik. Ya, selama masa iddah masih berlangsung, yaitu batasnya salasat quru, yatarabbasna salasat quru, menanti selama 3 quru, yaitu 3 kali haid. Nah, sampai suci dari haid yang ketiga baru lepas. Maka ya, tidak boleh dilamar, ya, apalagi dinikahi. Terjadi pernikahan masih di masa iddah, tidak sah. Tidak sah. Ya. Bisa dipahami? Nah, oleh karena itu dihitung baik-baik masa iddah itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di sini untuk menghitungnya, ya, dengan baik, dengan pasti, agar jangan sampai keliru. Ya. Juga terkait dengan rujuk apabila masih masa iddah, jika talak pertama atau talak kedua yang disebut talak apa? Raj'i, masih bisa rujuk langsung asalkan masih masa iddah. Nah, tidak perlu akad baru karena masih suami istri, talak 1, talak 2, masih tinggal serumah, tidak boleh dikeluarkan dari rumah, dan istri juga tidak boleh pergi. Soalnya akan datang nanti, ya, pada kelanjutan ayat penjelasan tentang itu. Karena masih berhak dapat nafkah dan tempat tinggal. Nah, jika masa iddah sudah berakhir, sudah bukan suami istri, harus pisah. Ya, sudah pisah, tidak bisa lagi serumah. Sudah tidak ada lagi nafkah, tidak ada lagi tempat tinggal, karena sudah bukan suami istri, masa iddah sudah selesai. Nah, tidak bisa rujuk. Itu bisanya nikah kembali dengan akad yang baru. Ini untuk talak 1, talak 2, ya. Wa ahsul iddah. Naam. Jika wanita itu, ya, tidak haid lagi, maka masa iddahnya dengan bulan. Ya. Sebagai ganti 1 kali haid itu 1 bulan. Jadi salasat ashhur, 3 bulan dilewati. Naam. Apabila, ya, wanita itu hamil, ya, artinya dia ditalak dalam keadaan hamil. Jadi talak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah melahirkan anaknya. Masa iddahnya adalah melahirkan anaknya. Dengan lahir anak itu, maka masa iddah berakhir. Baik. Jadi jika haid 3 kali haid, jika tidak haid maka dengan bulan 3 bulan, jika hamil biwad'il hamal, dengan, ya, melahirkan anaknya. Ya, itu dihitung dengan baik, ya, wa ahsul iddah, karena ada hukum, konsekuensi hukum padanya seperti dijelaskan tadi. Nah, ulangi, jika itu masih talak raj'i, yaitu talak 1 atau talak 2, ya, maka selama masa iddah bisa rujuk. Nah, tadi rujuk saja. Nah, katakan, ya, dia rujuk kembali kepada istrinya, jadi tidak perlu akad baru. Nah, adapun jika masa iddah sudah berakhir, tidak bisa rujuk karena sudah lepas. Jika mau kembali, bersatu kembali, harus dengan
akad nikah yang baru, nikah lagi. Nah, akad lagi. Nah, selama masa iddah tidak boleh dilamar, tidak boleh menikah. Jika menikah masa iddah tidak sah. Tidak sah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Secara umum, fi jami' umurikum, seperti kata Sa'di rahimahullah di tafsirnya, ai fi jami' umurikum, bertakwalah kalian pada seluruh urusan kalian, perkara kalian. Dan secara khusus terkait dengan aturan syariat dalam masalah suami istri, rumah tangga, bertakwalah kalian dalam urusan rumah tangga kalian. Wa khafuhu fi haqqi zaujati al mutallaqat, dan hendaknya kalian takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah terkait hak istri-istri kalian yang kalian talak. Jangan permainkan syariat. Ya. Istri-istri kalian yang kalian talak itu ada aturan-aturan syariat yang mengaturnya terkait haknya. Kewajiban kalian menunaikan hak tersebut, bertakwalah kepada Allah, jangan permainkan. Apa itu? La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. La tukhrijuhunna min buyutihinna, la nahiyah jazimah. La-nya ini adalah la yang berfungsi untuk melarang dan menjazm fil mudhari'. La tukhriju, ya, dijazm dengan nunnya dibuang, jadi bukan tukhrijuna, dihilangkan nunnya karena majzum. La tukhrijuhunna, jangan kalian mengeluarkan mereka min dari buyutihinna, rumah-rumah mereka, yakni rumah tempat tinggal, maskan, ya, bait yang kalian berikan untuk ditinggali bersama, yakni rumah tempat tinggal bersama, hidup seatap, ya, selama berumah tangga. Mentang-mentang ditalak, padahal masih talak 1, talak 2, kemudian diusir keluar, tidak boleh. Juz la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan dari rumah, biarkan tetap tinggal di situ, masih seatap tinggal bersama, karena masih suami istri dan ada masa iddah. Ya, jalani masa iddah bersama di rumah itu. Dia masih punya hak, ya, maskanah dan nafkah. Masih punya hak dapat tempat tinggal dan nafkah. Jadi dalam posisi istri itu sudah tertalak 1 dan talak 2, talak 1 atau talak 2, talak raj'i, ya, statusnya masih istri tapi dalam keadaan tertalak, sedang menjalani masa iddah, masih berhak dinafkahi, suami masih berkewajiban menafkahinya dan masih wajib memberi tempat tinggal. Jadi tidak boleh dikeluarkan dari situ. Nah, tetap tinggal bersama sebagaimana biasa, masih berjalan seperti biasa. Ya, kecuali hubungan tentunya putus karena ditalak. Itu tidak boleh dilakukan sampai kecuali dengan rujuk terlebih dahulu. Ya. Tapi selainnya masih berjalan seperti biasa. Nah, dinafkahi, tinggal di situ, ya.
Dari tempat tinggal yang tinggal bersama masih di situ, tidak boleh dikeluarkan. Wala yakhrujna, dan istri itu tidak boleh keluar. Tidak boleh bagi mereka, saya sudah ditalak, sudah saya tinggalkan kamu, saya biarkan saya pulang, pergi, ya, menjalani hidup saya sendiri. Tidak boleh, dia masih harus tinggal di situ, ya, menjalani bersama dengan suaminya. Gitu. Dia diberi nafkah, dia masih masak, ya, masih mengurus rumah dan seterusnya. Baik. Nah, coba lihat kata Sa'di rahimahullah, la tukhrijuna min buyutihinna muddatal iddah. Jangan kalian keluarkan dari rumah-rumah mereka selama masa iddah berlangsung. Bal yalzamna buyutahunna, tetapi mereka wajib, ya, tetap tinggal di rumah mereka. Alladzi talaqaha zawjuha wa hiya fiha, di rumah dia tinggal selama ini bersama suaminya yang di situ dijatuhkan talak, tetap tinggal di situ. Wala yakhrujna, dan jangan, ya, mereka jangan keluar. Istri itu jangan keluar, meninggalkan rumah itu. La yajuzu lahunna al-khuruju minha, tidak boleh bagi istri itu ketika ditalak meninggalkan rumah itu. Amman nahyu an ikhrajiha, adapun larangan mengusir istri keluar dari rumah itu, fali annal maskana, karena sesungguhnya al-maskan, hak tempat tinggal, yajibu 'ala zawj lizaujah, wajib hukumnya atas suami terhadap istrinya. Masih punya hak tempat tinggal yang wajib dipenuhi oleh suami. Jadi tidak boleh dikeluarkan. Litukammila fihi iddataha allati hiya haqqun min huquqih, agar al-mar'ah al-mutallaqah, istri yang ditalak itu, menyempurnakan di rumah itu masa iddahnya, dia jalani di rumah itu masa iddahnya, masa iddah yang itu merupakan hak dari hak-hak suaminya untuk dijalani oleh sang istri, menyelesaikan masa iddah itu di rumah itu, sehingga dia tidak boleh keluar, dikeluarkan. Wa amman nahyu an khuruji, adapun larangan istri yang berstatus ditalak itu keluar dari rumah, falima fi khurujiha min ida'ati haqqi zawji wa adami sawnih. Falima fi khurujiha, dikarenakan pada perbuatan keluar dari rumah, ya, terdapat padanya ida'at haqqi zawj, penelantaran terhadap hak suami, wa adami sawni, dan tidak menjaga suami. Masih ada hak suami yang harus dia jaga, dia tunaikan, ya, maka tetap di rumah. Wa istamiru hadha an-nahyu 'anil khuruji min al-buyut wal ikhraj ila tamamil iddah, dan terus berlangsung larangan ini berlaku, ya, larangan keluar dari rumah dan mengeluarkan mereka dari rumah sampai masa iddah sempurna, selesai. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali istri yang berstatus ditalak itu, ya, melakukan fahishah mubayyinah, perbuatan keji yang nyata, yang jelas-jelas, yang menjadi faktor sebab mengharuskan dia diusir keluar dari rumah, itu lain halnya, ya. Ini nanti kita sempurnakan insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, ini syaratkan juga sekarang bahwa nanti di akhir ayat akan ada penjelasan hikmah di balik hukum ini. Kenapa masih diharuskan tinggal serumah, ya, di talak raj'i, talak satu dan talak dua, sampai masa iddah berakhir, ya.
la'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra. Ya. Karena dengan masih tinggal serumah, masih terjadi interaksi ya suami istri, kecuali berhubungan komunikasi ya, masih terus berjumpa ya, terus ini kesempatan bagi sang istri yang ditalak jika masih berharap dia mungkin memperbaiki ya tutur katanya, tingkah lakunya, tindak tanduknya ya, dan seterusnya, berusaha menarik kembali perhatian, memikat kembali suaminya, kemudian tiba-tiba ya di masa iddah itu ingin lagi kembali, kemudian dirujuk. Nah, gitu. Beda kalau keluar langsung pisah. Nah, menjauhkan harapan untuk kembali. Baik. Nanti malam aja. Ayo. Kita cuma sampai di sini. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta